Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Good morning everyone. Have a nice day for all of us. Today we meet again in statistic class. I hope what I say can be useful for all of you and especially for me so that I can convey the material better. Oke, topik kita hari ini mengenai sorry. Continuous random variable and the normal distribution. Okay, we know continuous random variable random ya, variabel yang diambil secara random dan distribusi normal ya kan, yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini mengenai bagaimana menyelesaikan ya, bagaimana menyelesaikan yang namanya variabel acak dan distribusi normal. Di dalam hal ini atau dalam pertemuan sebelumnya pada chapter 5 kita mendefinisikan continuous random variable sebagai variabel random di mana memiliki nilai yang countable ya, not countable. A continuous random variable can sum any value over an interval or intervals because the number of values contained in any interval is infinite. So the possible number of values that a continuous random variable can also infinite. Moreover, we cannot count the values. So, dalam bab ini juga kita melihat bagaimana ketahanan sebuah baterai ya kan terhadap lalu bagaimana tingkat populasi atau manusia, waktu ya complete dissemination amount of milk in bagaimana susu yang ada di dalam galon. Nah, ini adalah distribusi yang harus kita ketahui secara bersama. Nah, bentuk-bentuknya ini ada sebagai contoh 5,000 female students are enrolled at a university and X is the continuous random variable that represent the height of this female student. In table 6.1 ya, list the frequency and relative frequency distribution of X. This is next. Dalam hal ini kita bisa melihat yang namanya dari data 5.000 ya. Dari data 5.000 wanita atau pelajar wanita ya, yang diambil secara ya
acak lah ya bahasanya kan, karena Sufos itu memperkirakan ya ada 5.000 mahasiswa yang terdaftar dalam sebuah universitas. Dan X itu sebagai continuous randomnya. Jadi X itu continuous random yang akan kita cari. Jadi the representative the height of the female student. Nah, jadi ini ada continue. Jadi misalnya height of a female. Jadi height. Sorry. Jadi dari sini kita bisa lihat atau kita bisa baca data ya, data ini menjelaskan bagaimana penyebaran data mengenai tinggi badan ya, tinggi badan perempuan ya, perempuan lah siswa, kalau kita bahasanya perempuan, female ya, dalam sebuah universitas yang diambil datanya memperkirakan sampai 5.000 data atau 5.000 siswa perempuan ya. Oke. Dalam hal ini X itu adalah sebagai variabel, yang mana variabel ini disebutlah variabel acak. Nah, continuous random variable ya, variabel acak. Oke. The relative frequency given in the table 6.1 can be used. Jadi kita bisa menggunakan probabilitas dari respective class. Jadi probabilitas itu bisa kita ambil dari respective class. Dengan catatan that these are exact probability. Karena kita melihat considering the population of all female student. Jadi populasi yang diambil itu tentu akan berbanding. Jadi kalau kita lihat di sini cara penyusunan data pada ini adalah siswa yang diambil 60 sampai 61 ya. Nah, jadi ini frekuensinya ada 90. Dengan frekuensi relatif atau relatif frekuensi itu adalah 0,18. Nah, ini juga dari 61 sampai 62 ada frekuensinya 170. Nah, ini tinggi badan, ingat, tinggi badan diambil dari yang tingkat yang terendah yaitu 60 sampai 61. Nah, berarti ini kan siswanya pendek-pendek ini, harusnya kan di atas itu. Tapi nggak apa-apa, ini sebagai data yang bisa kita ambil sebagai contoh bahwasanya ini adalah bagaimana menggunakan frekuensi atau bagaimana membaca data jika urutan datanya seperti ini. Berarti siswa perempuan yang tingginya dari 60 sampai 61 ada 90. 61 sampai 62 itu ada 170. Nah, kenapa di sini dibuat 61 lagi? Ya mungkin dia 61, 61,5 ya kan? 61,2. Nah, maka diambil di sini karena di sini sampai 61 saja gitu. Jadi di sini 61,01. Nah, berarti sudah next, pindah dia. Oke. Pada figure 6.1 display the histogram and polygon for the relative frequency distribution of the table table 6.1. Figure 6.2 show the smooth polygon for the dead of table 6.1 the smooth. Jadi kalau kita lihat pada polygon ini penyebaran datanya ya, penyebaran data pada histogram dan poligon ya. Kalau saya lanjut nih. Nah, ini probability. Jadi histogram ini menunjukkan ini adalah frekuensi relatifnya. Ini frekuensi relatif di sini. Nah, sementara ini adalah data tinggi badan siswanya. Oke. Sama kalau di sini juga menunjukkan datanya, berarti frekuensi relatifnya itu ada di sini ya, frekuensi relatifnya. Sehingga dari poligon atau histogram yang kita ini, kalau yang ini histogram ya, ini histogram.
dan poligon ya. Ini poligonnya ya. Pada konteks ini kita bisa melihat sejauh mana penyebaran data tersebut, artinya kemudahan data itu dapat kita baca dengan maksimal. Oke. Poligon adalah sebuah aproksimasi dari probability atau dari distribusi probabilitas yang mana kurvanya menunjukkan continuous random variable, artinya variabel yang acak ya. Nah, dengan catatan each class in table 6.1 memiliki width equal to 1 inch. Jadi satuannya inci ya. Oke, satuannya inci tadi ya. Oke. If the width of class is more or less that one unit, berarti we first obtain the relative frequency this size K, maka dari graf yang ditampilkan pada frekuensi relatif ini akan melakukan penyebaran, artinya distribusi kurva distribusinya ini ada relatif frekuensi density of a class memiliki atau obtained by dividing relatif frekuensinya, sehingga pada kelas ini memiliki lebar kelas yang maksimal. Maka relative frequency densities are calculated to make the sum of the R of jadi dalam hal ini kita bisa melihat rentangan itu di dalam persoalan yang ditampilkan pada histogram itu equal to 1.0 case study-nya pada ya case study-nya itu dapat dilihat nanti di 61 ya, di mana relatornya pada sesi ini, maka ilustrasi dari prosedurnya memiliki probabilitas distribusi yang kurvanya memiliki continuous variable. Is also called its probability density function. Jadi maka dalam fungsi ini kita bisa melihat probabilitas distribusi itu akan continuous random variable proses mengikuti dua karakter. Yang pertama, probability X diasumsikan sebagai value in any interval list in the range 0 to 1. Number two, the total probability of all the jadi total probabilitasnya ya dari semua itu mutually exclusive. Artinya intervalnya within which X can assume a value is 1.0. Jadi probabilitas itu bisa bernilai 1 atau 0 gitu maksudnya ya. Jadi pada poin 1 dijelaskan itu range-nya itu berkisar dari 0 sampai 1. Sehingga dari total probabilitas yang kita ambil dari semua data tadi atau mutually exclusive memiliki interval di mana X sebagai asumsi yang memiliki nilai 1, 0. The first characteristic states that the area under the probability distribusi kurva. Jadi kurva distribusinya itu continuous random variable between any two point is between 0 and 1. So in figure 6.3, jadi pada gambar ya atau figure 6.3, the second characteristic indicates the total area under the probability distribution curve of a continuous random variable. Jadi continuous random variable itu is always is always 1.0 or 100%. Jadi
probabilitas itu akan 100%, atau kalau di dalam bilangan bulat itu 1 ya, 1,0 itu kalau kita ambil bilangan bulatnya ya tetap 1 ya. Maka probabilitasnya atau variabelnya itu adalah 1, yang mana ataupun dalam presentasinya 100% ya, 100%. As shown in figure 6.4. Oke, next. Ya. Ini tadi kalau kita lihat kurva pada gambar 63 di mana area ya, area under kurva between 2 point. Jadi ini dia. Jadi kalau kita lihat set area is between 0 and 1 atau 0 and 1, ini memiliki daerah yang diarsir ya. Ini yang dikatakan daerah diarsir atau daerah yang menjadi fokus ya, menjadi fokusnya pada kurva ini. Maka dibatasi area itu di mana X sama dengan A or X sama dengan B. Nah, maka area under a curva between 2 point. Jadi poinnya itu 0 and 1 ya. Oke. Next. Set area is 1 or 100% ya. Jadi dikatakan jadi area ini memiliki area yang kalau dalam arsiran ya. Jadi kalau kurva ya, kalau dalam kurva penuh itu, kalau dalam statistik kurva penuh itu ini namanya 1 ya. Ini masuk dalam kategori kurva normal ya. Ini 1 kurvanya atau dalam presentasinya 100%. Oke. The probability that a continuous random variable X assumes a value within a certain interval is given by the area under the curva between the two limits of the interval ya, as shown in figure 6.5. Where 6.5? Okay. The said area under the curva from to B in the figure gives the probability. Probabilitas yang mau dilihat itu adalah X-nya. X ini dalam interval A ke B. Oke, kita lihat. Kita baca. Oke, sorry. Ini dibaca P ya. Pada persoalan ini kita baca PX ya, X di mana lebih besar sama dengan A or X lebih kecil sama dengan B. Nah, nanti bacanya dari middle or tengah ya. Nah, jadi X lebih besar sama dengan A atau X lebih kecil sama dengan B. Ini adalah area di mana kurva itu antara A ke B. Itu maksudnya. Nah, sebagai catatan, kita melihat interval X lebih besar sama dengan A atau lebih kecil sama dengan B. State that X is greater than or equal. Jadi but less and or equal to B. Jadi dia bisa equal dalam proses di mana kurva ini atau persamaan ini bisa kita ambil sebagai nilai X dan nilai X sebagai continuous randomnya itu memiliki yang setara ya, apakah dia X lebih besar sama dengan B setara dengan X lebih kecil dengan X lebih besar sama dengan A setara dengan X lebih kecil sama dengan B. Itu yang dimaksud dengan equal. Jadi equal to A
but less than or equal to B. Okay. Where is okay? Sorry. This set area give probability. Jadi ini adalah probabilitas di mana X-nya itu lebih besar sama dengan A, tapi X-nya lebih kecil sama dengan B. Nah, ini area di mana kurva ini sebagai probabilitasnya. Reconsider the example on the height of all female students at a university. The probability that the height of randomly. Jadi kalau kita lihat lagi, kita pilih perempuan atau siswa perempuan itu yang memiliki tinggi ya antara 65 sampai 68 itu insight is given by the area under the distribution. Kurvanya itu dari yang tertinggi. Maka kalau kita lihat dari X yang sama dengan 65 sampai atau ke X sama dengan 68 as shown in figure 6.6. This probability writing as, jadi kita bisa menuliskan probabilitasnya itu X lebih besar sama dengan 65 atau X lebih kecil sama dengan 68. Berarti nilai dari mana? Ya dari 65,1 misalkan sampai 60 dari 65 sampai 68. Kenapa? Karena dia pakai sama dengan. Jadi X lebih besar sama dengan. Jadi sama dengan itu menunjukkan nilainya dimulai dari nilai tersebut. Jadi kalau X lebih besar sama dengan 65, maka dimulai dari 65. X lebih kecil sama dengan 68, maka diakhiri sampai dengan 68. Gitu. Oke. Dalam konteks ini, kalau kita ambil sebagai contoh yang relevan lah saya sebut ya, maka poin ini di mana menunjukkan kalau pada penyebaran distribusi ini memiliki asumsi yang harus kita sampaikan. Dalam hal ini memiliki proses yang signifikan ya. Jadi kalau kita ambil lagi sebagai satu distribusi normal ya, pada konteks ini kita bicara mengenai distribusi normal, maka untuk semua continuous atau kelanjutan dari probabilitas distribusi ini memiliki yang mana probabilitas itu selalu kalau kita hitung, kita kalkulasikan dari interval. Jadi untuk sebagai contoh, dalam gambar 6.6 ini atau 6.6 ini, inilah yang kita ambil sebagai kalkulasi yang mana pada proses ini memiliki konteks yang lebih signifikan ya. Jadi sehingga kalau kita ambil sebagai contoh yang maksimal lah saya katakan ya, maka probabilitas ini memiliki batasan. Nah, ini batasannya. Dia dibatasin. Dalam kurva ini dibatasin. Ini 65-nya, ini 68. Nah, inilah yang kita sebut dengan interval representing the set area is from 65 sampai 68 atau 65 to 68 ya. Yang mana konsekuensinya the set area atau area yang diarsir ini dalam gambar memiliki probabilitas untuk interval di mana X lebih besar sama dengan 65 dan X lebih kecil sama dengan 68. Ya, ini adalah bentuk dari atau fungsi yang kita
dijelaskan dalam continuous atau dalam chapter ini ya, probabilitas continuous random variable. Oke, baik, kita lanjut. Probability that a continuous random variable x assumes a single value is always zero. Where is it? Oke, baik. Nilainya 0 katanya kan. This is so because the area of a line which represent a single point where single point, jadi di mana memiliki nilai yang 0. Dari contoh ya, jika x adalah sebuah atau tinggi dari random select female student dari universitas, maka probabilitas ini kita bisa ambil pelajar ini expect di 66,8 inci tinggi ya, is zero. Ya, kita sama atau dalam proses yang dijelaskan dalam chapter ini mengatakan bahwasanya variabel atau value-nya, value yang masuk dalam kategori X ya, X yang mau kita cari itu harusnya memiliki nilai yang tepat ya. Jadi kalau tepatnya itu adalah 66,8 inci ya. 66,8 inci itu tinggi ya. Tingginya itu 0. Kenapa? Karena mana nilainya yang tinggi. Jadi maka dalam konteks ini dikatakan probabilitasnya ya dari continuous random variable itu yang X yang kita asumsikan sebagai single value is always zero. Nah, karena dalam data nilai yang kita tampilkan tadi, yang tingginya 66,8 inci itu 0 gitu. Nah, maka PX sama dengan 66,8 itu 0. Probabilitas ini menunjukkan pada gambar 67 di mana Smiley-nya itu memiliki probabilitasnya untuk X di mana kita asumsikan any other single value is zero. Nah, kita generalkan jika A dan B itu adalah dua nilai yang mana X-nya memiliki asumsi. Yang pertama, PA untuk nilai A itu 0 dan PB untuk nilai B itu adalah 0 juga. Maka karena asumsinya seperti itu, kalau kita lihat dalam kurva ini, probabilitas dari single kurva atau single value X itu 0, karena tidak ada probabilitas itu, yang single itu pasti 0. Kenapa bisa dikatakan 0? Karena dari this we can deduct untuk setiap continuous variable itu harusnya memiliki pasangan. Jadi ada batasan ya. Yang mana yang pertama kalau kita lihat di sini ini sudah dibatasin di mana X-nya harus lebih besar sama dengan A dan X lebih kecil sama dengan B. Nah, ini juga ada batasan di mana single value itu akan memiliki nilai yang 0. Oke, sehingga dalam konteks ini kalau kita ambil secara acak lagi ya, in other words the probability that X
assumes a value in the interval A to B is the same whether or not the value A and B are included in dalam interval. Dari contoh yang menjelaskan tinggi badan ya atau dari siswa perempuan itu memiliki probabilitas sebagai random acak ya atau acak yang dipilih dari siswa perempuan antara 65 sampai 68 inci. Yang tingginya itu memiliki probabilitas dari 65 sampai 68. Maka di sound in figure 68 ini, pada gambar 68 ini, kita bisa menjelaskan daerah yang diarsir itu memiliki probabilitas yang diinginkan atau probabilitas yang dapat dicari. Di mana batasannya itu X-nya harus lebih besar sama dengan 65 dan X lebih kecil dari sama dengan 68. As well as X lebih besar 65 atau X lebih kecil 68. Jadi kalau dalam kurva ini, dalam kurva normal ini kita bisa mengambil kesimpulan nilai itu tidak boleh lebih kecil dari 65 dan tidak boleh lebih besar dari 68. Karena kurva yang dibatasin itu daerah yang diarsir ini yang berwarna biru. Maka daerah yang diarsir ini menjelaskan ini loh daerah yang mau diinginkan gitu. Ini daerah yang mau dicari atau inilah daerah yang menjadi poin untuk diselesaikan. Maka dalam catatan ini interval ini memiliki rentangan atau between 65 dan 68 ya. Di mana referensinya itu dalam bentuk X lebih besar dari 65 dan X lebih kecil dari 68. And it does not include 65 and 68. Jadi tidak bisa langsung kita tuliskan atau serta-merta masuk dia menjadi 65 atau 68. Oke. Baik. Kita lanjut mengenai distribusi atau the normal distribution. Kalau kita sebutkan atau kita ambil yang mana yang dikatakan normal distribusi, ya the normal distribution ini adalah satu dari banyaknya probabilitas distribusi, di mana continuous random variable adalah prosesnya, ya bisa menjadi prosesnya. Maka normal distribusi ini most important and most widely menggunakan semua probabilitas distribusi, yang mana besaran nilai pada fenomena ini memiliki real world approximately normal distribusi. Sehingga kalau kita lanjut lagi, normal atau continuous random variable ini representing height and weight of people. Jadi dia ngambil tinggi atau besaran dari orang yang memiliki skor on an examination. Jadi lebar atau PEX ya, amount of milk in a gallon. Jadi berapa nilai dari yang kita inginkan itu bisa kita ambil sebagai contohnya, apakah mengambil berapa banyak susu dalam galon ya kan, atau life of an item ya, such as a light bulb or a television set, and time taken to complete a certain job have all been observed. Jadi to have an approximate normal distribution. Baik, kita lanjut ya. Oke. Ini sebagai contoh kalau the combining table
gives the frequency, memberikan ya yang mana yang frekuensi dan relatif frekuensi ini. Jadi kalau kita lihat apa sih bedanya frekuensi relatif atau dengan frekuensi? Kalau frekuensi itu kan menjelaskan berapa banyak orang atau berapa banyak data gitu kan. Tapi kan frekuensi kalau dia frekuensi relatif ini dibagi dengan banyaknya data terhadap sebuah frekuensi. Misalnya frekuensinya 11 tuh, totalnya 5875 ya kan. Maka 11 itu dibagi 5875. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui seberapa besar relatif frekuensinya. Nah, jadi kalau saya, jadi misalnya, sorry, oke. Nah, untuk mengetahui relatif frekuensi itu, jadi 11 itu oke. Ya, 11 itu dibagi dengan 5 ya. 11 dibagi 5875 itu hasilnya 0,001872 sekian maka dibulati jadi 0,0019 ya. Nah, itu jadi untuk mengetahui bagaimana mencari frekuensi relatif ini dibagi dengan ini jumlah totalnya atau ya. Jadi kalau 1 dibagi 5875 hasilnya ini. Tapi totalnya semua itu adalah frekuensi relatif itu adalah totalnya semua satu. Oke. Ya, pada histogram ya gambar 69 ya. Gambar 69 ini ya. Histogram dan poligon untuk bit to bican 10.000 ya root trace data. Jadi ada 10.000 perjalanan atau data yang kita dapatkan, di mana data pengemudi ya probability distribution kurvanya memiliki data mana kita kalkulasikan atau kita hitung relatif frekuensinya itu memiliki densitas ya. Jadi kalau dalam konteks probabilitasnya ini adalah memasukkan data ya, kita masukkan data itu atau kita hitung ya kita hitung lah ya, kita hitung berapa sih frekuensi relatifnya, nah gitu. Jadi menghitung frekuensi relatif. Oke, next ini datanya ya. Oke, saya lanjut saja. Saya pikir kalau yang itu. Sekarang kita lihat sebuah normal probabilitas distribusi atau normal kurva atau ya kurva normal ini is a well safe, jadi simetris ya. Jadi kurva normal ini pada umumnya selalu simetris. Di mana kata simetris itu? Jadi kalau kurva ini kita ambil, kita
tarik garis di bawahnya ini ada min ini sama dengan mu, maka kurva ini kalau dilipat akan menutupi. Maka ini dikatakan simetris. Nah, sehingga such a curve is shown in jadi pada gambar 611 menunjukkan min atau rata-rata not by mu and its standard deviasi ya dari alfa ya. Jadi standar deviasinya dari alfa di mana a continuous random variable x then continuous random variable x that has a normal distribution. Nah, ini yang kita sebut sebagai normal random variable atau variabel normal yang acak, ya kan? Random. Oke. Di mana sebagai catatan itu jadi ada yang mau kita ambil, misalkan pada kurva ini, kurva normal ini yang mau kita jelaskan adalah standar deviasi itu memiliki atau standar deviasi itu sama dengan alfa, yang mana min-nya rata-ratanya itu sama dengan mu. Oke. Maka pada normal probabilitas ya, normal probabilitas distribusi itu ketika when valid gives a bell-shaped kurva SAS, yang mana syaratnya itu adalah yang pertama, the total area under the kurva is 1.0 ya. Jadi total kurvanya itu harus 1. Oke. Maka yang berikutnya ya syaratnya lagi ya yang dikatakan normal probabilitas distribusi itu ya memiliki syarat yang kedua itu the kurva is symmetris about the mean. Jadi kurva itu akan simetris. Jadi bisa kita cari min-nya ya. Rata-rata ya, rata-rata. Oke. Yang berikutnya the two tail ya of the kurva extend indefinitely. Baik, kita jelaskan. Normal distribusi memiliki proses untuk mengikuti 3 karakteristik. Yang pertama, the total area under a normal distribution kurva is 1.0 or 100%. Nah, ini kita bisa melihat pada gambar 6.12 ya. Jadi total areanya itu memiliki atau sebuah kurva normal itu ini. Jadi ini total areanya ya, kurva normal itu ini total areanya. Maka dalam total area ini kita sebut dalam bentuknya ini 1 ya, 1. Jadi total areanya ini 1 atau kalau dalam presentasi 100%. Baik, yang berikutnya karakteristik yang kedua, a normal distribution kurva is symmetris about the mean. Jadi kurva ini simetris dari rata-ratanya. Ini ditunjukkan pada gambar 6.13 di mana consequently-nya itu 50% ya dari total area under normal distribusi kurva lies on the left side of the mean and 50% lagi the right side of the mean. Nah, jadi ada yang positif. Jadi ada yang negatif lah kalau begitu ya kan. Jadi yang di kiri itu left itu yang di kiri ya, left itu yang di kiri itu biasanya dalam garis bilangan itu akan memiliki nilai yang negatif ya. Oke, min alfa ya kan. Whatever, yang penting kalau diambil satu kesatuan itu 100%.
Tapi kalau dibelah 50% untuk yang di kiri, 50% untuk yang di kanan ya. Yang di kanan itu atau right itu adalah yang bernilai positif. Baik, selanjutnya the tail of the normal distribution curve extend indefinitely. Jadi kalau di sini kita mendefinisikan itu menjelaskan itu seperti jadi kalau distribusi normal ini bisa dikatakan ada tanpa batasan ya, direction without touching or crossing the horizontal axis. Nah, di mana normal distribusi kurva ini never meets the horizontal axis beyond the point represented by mu. Dikurang 3 alfa and mu plus 3 alfa. Nah, jadi pada saat kapan dia memiliki min, pada saat kapan dia memiliki positif, ya pada saat kurva itu berada di kiri, itu min. Jadi yang ini tadi ini adalah kurvanya sebelah kiri, yang ini kurvanya sebelah kanan. Maka, to this axis that the area under the curve beyond this point in both direction is very small and can be taken as very close to zero, but not zero. Nah, tapi bukan dia nol, tapi akan menuju nol, ya kan? Nah, tapi tidak nol, nah itu dia, paham ya? Jadi nilai ini batasannya itu sangat kecil, ya kan? Dan bisa saja be taken as very close. Jadi bisa saja sampai menuju nilai nol. Nah, tapi tidak nol. Oke ya, beda. Memang nilainya kecil, tapi bisa saja sampai menuju nol. Tapi tidak nol. Oke, paham kira-kira ya? Baik, pada gambar 6.14 ini area normal kurva ini antara ya mu plus minus 3 alfa. Nah, seperti yang saya katakan tadi, yang ini untuk nilai yang negatif, ini untuk nilai yang positif. Ini mu-nya. Oke. The mean mu and the standard deviation alpha are the parameter of the normal distribution memiliki nilai dua parameter, ya kan, yang bisa kita lihat atau yang bisa kita cari dalam kurva distribusi normal untuk banyak interval. Remember, there is not just one normal distribusi kurva, but a family of normal distribusi kurva. Jadi dia bukan satu atau bukan hanya distribusi kurva saja, tapi ini bagian dari keluarganya si normal distribusi kurva ya. Sehingga nilai dari mu itu determine the center of a normal distribution curve on the horizontal axis, and the value of alpha give the speed memberikan nilai yang mana distribusi normal kurvanya. Nah, jadi ada 3 normal distribusi kurva yang kita lihat pada gambar 6.15 ini. Jadi ada, nah ini ada 3, yang mana alfanya itu 5, alfanya 10, dan alfanya itu 16. Oke. Selanjutnya pada gambar yang ke 6.16 itu memiliki perbedaan rata-rata, tetapi standar deviasinya sama ya. Nah, rata-ratanya berbeda.
tapi standar deviasinya yang sama. Jadi ini standar deviasinya 2, rata-ratanya berbeda. Ini apa saja pengaruhnya? Pengaruh rata-rata ini bisa berbeda tergantung berapa banyak data yang kita tampilkan. Itu dia. Oke, ini questions? Oke, baik. Ya, oke, kita next. Sehingga the equation of the normal distribution itu nilainya adalah fx sama dengan 1 per alfa kali akar 2V kali E pangkat min setengah X kurang mu bagi alfa pangkat 2. Oke. Di mana E-nya itu 2,71828 dan Pi yang kita gunakan itu 3,14159 sebagai aproksimasinya. Nah, jadi kalaupun E itu mau pakai 2 desimal 2,71 ya, tapi kalau V itu 3,14 yang biasa kita gunakan V-nya 3,14. Oke. Di mana fx kita sebut sebagai probabilitas density function yang memberikan nilai vertical distance between the horizontal axis and the curve at point x. Nah, untuk informasi ini kita melihat those were family ya, di mana lebih familiar kita melihat ini adalah sebagai integral kalkulus. Ya, jadi kalaupun kita bisa menyelesaikan ini pada fungsi ini lebih familiar lagi kita menggunakan integral kalkulus di mana the definite integral of this equation dari A to B gives the probability sebagai X assume a value between A and B. Oke. Next ya. The standard normal distribution, the standard normal distribution is a special case of the normal distribution. For the standard normal distribution, di mana nilai dari rata-rata ini sama, ya equal to 0, and the value of the standard ini, standard deviation ini is equal to 1. Nah, jadi kalau min-nya itu bisa sama equal dengan 0, tetapi kalau standard deviation itu equal to 1. Kita lihat sebagai definisinya, standar normal distribusi adalah normal distribusi di mana mu sama dengan 0 dan alfa itu atau standard deviation itu sama dengan 1. Nah, it's called the standard normal distribution. Nah, ini kita sebut sebagai standar normalnya. Pada gambar 617 yang ditampilkan pada standar normal distribusi kurva ini, kita lihat the random variable that process standar normal distribusi ini dicatat sebagai atau ditulis sebagai Z, di mana in other words ya, unit untuk setiap standar normal distribusi kurva ya ini disebut sebagai Z dan Z sebagai nilai atau Z sebagai skornya. Nah, di mana kita bisa sebut ini sebagai standar unit atau standar skor. Nah, jadi standar skornya ada di sini. Oke. Pada definisi ini, Z itu sebagai nilai atau skor yang mana pada unit market ini ya, yang horizontal dan yang normal memiliki atau kurvanya itu kita sebut sebagai Z, dan
Z itu adalah nilai atau Z itu sebagai skor, ya. A specific value of Z memberikan distance atau jarak antara rata-rata dan point represented by Z in the terms of the standard deviation. Pada gambar 67 yang horizontal kita label sebagai Z, dan Z itu adalah on right side of the mean are positive and thus on the left side are negative. Jadi yang negatif akan berada sebelah kiri dan yang positifnya akan berada sebelah kanan. Oke. Maka standar normal distribusi ini pada tabel 1/4 appendix C list the area under the standar normalnya itu pada kurva ini kita melihat sebagai Z itu nilainya itu dari min 3,49 sampai positif 3,49. Oke. Nah, ini dia pada gambarnya. Area table in table 4 ya. Area under the standard normal kurva. Yang mana Z sama dengan A. Inilah Z-nya sebagai skor atau Z sebagai Z hitung nantinya. Nah, you remember, okay, all the value of Z on the left side, dari min yang negatif ya sampai yang kurva ini yang selalu atau positif, maka area under the standard normal kurva ini antara 2 poin yang bisa kita interpret the probability sebagai asumsi nilai yang mana dalam interval ini 6 sampai 7 dan 6 sampai 8 itu sebagai contohnya ya. Nah, ini contoh example 6 sampai 61 ya. Itu sebagai contoh. Nanti teman-teman bisa lihat contohnya. Oke. Nah, next saja. Oke, selesai. Baik. Ya, ini sekali lagi ini standar zinc normal distribusi ada normal distribusinya ya. Pada hal ini kita bisa melihat rumusannya ya. Converting an X value to a Z value-nya untuk normal random variable X, di mana particular value of X can be converted to its corresponding J value by using the formula, di mana Z-nya itu sama dengan X kurang mu per alpha. Nah, kita lihat mu dan alpha itu memiliki nilai rata-rata dan standar deviasi dari normal distribusi X yang respectively, di mana X-nya itu memiliki atau X itu mengikuti normal distribusi, di mana Z itu mengikuti standar deviasi. Oke. Ya, itu sebagai ininya, maka
Yang perlu kita ingat, nilai Z itu untuk nilai rata-rata normal distribusi selalu 0, dan untuk Z nilai Z ya terhadap X greater than the mean is positif, dan Z nilainya itu terhadap X smaller yang lebih kecil itu selalu rata-ratanya negatif ya. Untuk lebih mudah teman-teman bisa lihat contoh 66 ini. Ya, 66 ini. Let X be a continuous random variable that has a normal distribution with a mean of 50 and a standard deviation of 10. Convert the following X value to Z, yang mana value and find the probability to the light of the point ya. Jadi kalau kita mau cari nilai yang X sama dengan 55, X sama dengan 35, nah itu untuk menentukan nilainya. Jadi di sini kalau kita cari X mu-nya 50 dan alfanya 10, maka nilai Z-nya itu sama dengan 55. Oke. Nanti bisa lihat contohnya pada contoh atau di handbook-nya yang contoh 66 ya. Halaman 281. Oke. Kita next dulu. Ini 67. Oke. Ini untuk melihat aplikasinya ya. Oke. Aplikasi dari normal distribusinya. Kita next saja. Oke, next. Oke. Ya, ini kalau teman-teman mau mencari ini the Z and X value di mana area under the normal distribution itu pada kurvanya X noun ya. Contohnya dapat dilihat di sini ya. Oke. Oke, next. Ya, saya mau jelasin di sini. Pada konteks ini, ya, pada normal approximation to the binomial distribusi, jadi pada penggunaan distribusi binomial itu, sebelumnya pada recall from chapter 5, number 1, the binomial distribution is applied to a discrete random variable. Its repetition called the trial of a binomial experiment, ya. Result in one of two possible outcomes, or even either a success or a failure. Number three, the probability of the two possible outcomes or even remain the sum for each repetition of the experiment, and the trials are independent. So the binomial formula atau rumusnya itu adalah Px sama dengan NCX P pangkat X kali Q pangkat N kurang X. Oke. Ini lebih kepada bagaimana penjelasan terhadap fungsi yang kita gunakan menggunakan fungsi kurva normalnya ya. Baik,
Oke. Ya. Normal distribusi terhadap binomial distribution. Oke, next saja. Ya, contohnya ada sudah di ini ya. Oke, continuity correction factor. Oke, jadi ini pada konteks ini the addition of 5 and subtraction of 5 from the value di mana X-nya itu sebagai normal distribusi yang kita gunakan untuk aproksimasi dari binomial distribusi, di mana X adalah number of success in n trials, ya. Ini sebagai contoh gambarnya, ya. Ini kalau kita lihat pada gambar 651 ini probabilitas dari 19 yang sukses terhadap 30 kali percobaan. Jadi dari 30 kali percobaan itu ada 19 yang sukses, sehingga memberikan nilai atau area yang rentangnya itu dari X sama dengan 19 sama. Jadi kalau to make the correction for continuity kita menggunakan interval 18,5 sampai 19,5 untuk 19 orang, ya. Oke, di mana P X lebih yang ini X lebih besar sama dengan 18,5 dan X lebih kecil sama dengan 19,5. Oke, next. Oke. Saya pikir itu yang oke, next. Baik, saya pikir itu ya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Ini contoh-contohnya ya. Ini histogram ya, heavy trial, ini probability. Oke, ini histogram. Ini contohnya kurva-kurva itu. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, saya. Jadi dalam proses ini, next dulu. Oke, baik. Ya, itu ya yang bisa saya sampaikan untuk mengenai materi kita pada pertemuan hari ini yang membahas tentang bagaimana menyelesaikan continuous random variable and the normal distribution. Jadi pada hal ini kita mencari bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan itu. Ya, jika nanti ada kendala atau kesulitan, silakan kita diskusikan. Oke, itu aja saya pikir yang bisa saya sampaikan. Thank you for attention. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Good morning.